Buy fresh vegetables, buy. Sis, look at the fresh vegetables. The onions are still fresh. Wow, yes ma'am, the salad are pretty beautiful. Of course, it was just sent from Brussels. Really ma'am? Wow, 4 years it turns out. Yes, there is the largest producer of salads in Indonesia. Yes ma'am. How much is the price for a kilogram ma'am? 50,000. Huh? Really ma'am? It's very expensive. Yes, now the price of spices has increased. Ma'am is lying. Just yesterday I bought at the next market still 35,000. Astaghfirullahaladzim. No sis, ma'am didn't lie. Yes, but reduce it ma'am. 50,000 is too expensive. Can sis, later ma'am won't get profit. Good ma'am, if you can reduce it, I just buy it somewhere else. It's okay, go buy somewhere else at the same price. 23 Oktober 2021 kemarin, pendiri sekaligus CEO Twitter Jack Dorsey mencetuskan tentang kemungkinan terjadinya hiperinflasi di Amerika Serikat. Cerita ini tentunya mendapat perhatian luas dari publik dan bahkan menjadi bahan pemberitaan media internasional. Apakah sebenarnya hiperinflasi itu? Dan akankah berpengaruh terhadap Indonesia? Hiperinflasi adalah kondisi ketika harga barang dan jasa naik secara berlebihan, sehingga kebanyakan masyarakat tak mampu membelinya. Atau terjadi ketika penurunan dari mata uang akibat pencetakan uang yang berlebih. Masih ingatkah kamu dengan berita Venezuela ketika satu gulung tisu toilet dapat dibeli dengan harga 2,6 juta bolivar atau kira-kira dengan uang kertas sebanyak ini? Inilah keadaan hiperinflasi. Konsep ini pertama kali dibahas oleh pakar ekonomi yang berasal dari Amerika Serikat, Philip Chahan, dalam buku The Monetary Dynamics of Hyperinflation. Ia menjelaskan kondisi hiperinflasi terjadi ketika angka inflasi melonjak mencapai 50% dalam jangka waktu 1 bulan. Fenomena hiperinflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain terjadinya peperangan, ketidakstabilan politik, dan depresi ekonomi yang menyebabkan defisit anggaran pemerintah. Dalam lintasan sejarah, ada beberapa negara yang tercatat tengah mengalami hiperinflasi, semisal Hongaria pada tahun 1946 atau terjadi di pasca Perang Dunia Kedua yang mengikis 40% kekayaan Hongaria. Tingkat inflasi harian mencapai 207% dan harga naik 2 kali lipat setiap 15 jam. Pada tahun 2008, Zimbabwe juga pernah mengalami fenomena hiperinflasi. Tingkat inflasi harian mencapai 98% dengan harga naik 2 kali lipat setiap 25 jam. Salah satu negara yang saat ini mengalami hiperinflasi adalah Venezuela. Negara Amerika Latin yang kaya dengan cadangan minyak bumi itu telah mengalami hiperinflasi selama 7 tahun berturut-turut. Dana Moneter Internasional memperkirakan tingkat inflasi Venezuela pada akhir 2021 mencapai 5.500%. Hiperinflasi dapat berdampak pada berbagai sendi perekonomian, misalnya kenaikan harga kebutuhan pokok yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup, atau ketika pendapatan Anda tidak mengikuti lajur inflasi, ancaman pemutusan kerja, dan penurunan nilai simpanan. Prediksi sebagian pihak tentang hiperinflasi yang bisa terjadi di Amerika Serikat menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Kira-kira, apakah hiperinflasi negeri Paman Sam akan berdampak pada Indonesia? Harga dari kenaikan itu yang begitu besar itu menyebabkan uang kita itu menjadi hampir tidak bernilai. Ya, kemungkinan akan terjadi adalah kita dorongan untuk saving menjadi sangat rendah. Karena kalau kita saving, maka nilai dari uang kita akan tergerus oleh inflasi. Kalau savingnya juga menurun, maka ini akan berdampak kepada investasi. Ya. Nah, kalau investasinya juga rendah, maka ini akan mendorong apa yang terjadi, akan menyebabkan pertumbuhan sekali lagi akan terganggu. Yang terjadi di Amerika sekarang ini, inflasinya memang beranjak naik tinggi di kisaran 4%. Ya, itu sudah sangat besar untuk di Amerika, ya, karena Amerika yang biasanya inflasinya sangat rendah di kisaran 1%. Ya. Kalau
perekonomian Amerika sebagai akibat dari respon kebijakan moneternya terhadap tingkat inflasi yang tinggi itu ternyata tidak besar, ya, memang perekonomian Amerika akan membaik dan kemudian akan kembali ke jalur jangka panjangnya, maka itu tidak akan besar dampaknya terhadap ekonomi global. Ada beberapa kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi hiperinflasi, misalnya kenaikan tarif pajak, menghemat pengeluaran pemerintah, menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang, dan yang terakhir, meningkatkan suku bunga acuan. Peraturan Menteri Keuangan tentang sasaran inflasi tahun 2022, tahun 2023, dan tahun 2024 mengingat bahwa pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 memutuskan pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan 1. Sasaran inflasi adalah suatu tingkat inflasi yang ingin dicapai dalam suatu kurun waktu tertentu. 2. Inflasi indeks harga konsumen, headline inflation, yang selanjutnya disebut inflasi IHK, adalah kenaikan IHK dari waktu ke waktu tertentu yang dihitung dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik. Pasal 2. 1. Jenis sasaran inflasi yang ditetapkan dan diumumkan merupakan inflasi IHK tahunan, year on year, di akhir tahun. 2. Bentuk sasaran inflasi yang ditetapkan merupakan titik dengan toleransi, point with deviation. 3. Tingkat dan periode sasaran inflasi IHK ditetapkan sebagai berikut. A. 3,0% untuk tahun 2022, B. 3,0% untuk tahun 2023, dan C. 2,5% untuk tahun 2024 dengan devisi sebesar 1,0%. Pasal 3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan kesepakatannya dengan Berita Negara Republik Indonesia. Fenomena hiperinflasi dapat terjadi pada semua negara. Kebijakan ekonomi yang tepatlah yang dapat menjadi resep ampuh terhindar dari ancaman hiperinflasi.